Pagi teman-teman, ini kita memulai perjalanan, targetnya mau mencapai Banten Lama ke Komplek Keraton Surosowan, Masjid Agung Banten Lama, Keraton Kaibon. Targetnya ke situ. Tapi kecapai atau enggak tahu. Ini berangkat juga sudah agak kesiangan karena banyak persiapan dan keraguan-raguan. Baiklah, kita jalan ya. Ini saya cuma bawa perlengkapan sekedarnya. Ini adalah kantong tidur, kita jalan. Mudah-mudahan lancar perjalanan. Mohon doa dari teman-teman. Ini kita arah ke Sawangan. Kita berhenti sejenak untuk minum. Kita mulai perjalanan udah agak siang ya, jam 9 pagi. Jadi ini 9.42, 9.45. Posisi masih di arah Sawangan. Ini mau menuju DTC. Kita jalan. Lanjutkan perjalanan dari Sawangan ini. Depan tuh ada turunan arah DTC ya, kawasan masjidnya. Nah, ini kayaknya saya harus tidak boleh pakai handphone di daerah ini. Pukul 10 kita tiba di Barung Bingung. Kita akan cari coba jalan yang tidak terlalu membingungkan. Depan itu ada Gang Manggis. Kayaknya itu akan lebih memendekkan perjalanan. Ditembus di Jalan Abdul Wahab. Ya, mudah-mudahan aja lancar. Jadi saya melalui tanjakan yang cukup ekstrim, jadi saya menuntun. Ini melalui Jalan Gang Manggis yang secara peta sih bisa mempersingkat perjalanan untuk nanti tembus ke Jalan Abdul Wahab. Wih, nyaris dapat lawan dan susah ngerem. Kita sudah sampai di Pamulang, teman-teman. Ini kondisi jalannya. Tadi memang agak berat karena turun naik. Jadi kalau kita bersepeda di Depok, yang berat itu sebenarnya adalah kontur Depok. Kontur Depoknya itu tidak rata. Jadi untuk keluar dari Depok aja udah susah. Ini baru lewat gerbang keluar dari Depok. Kita sudah sampai di Pamulang. Ternyata Pamulang itu lumayan panjang ya. Ini masih Pamulang. Masih Pamulang. Dari tadi turun naik. Ini baru bonus turun. Kayaknya saya akan cari bengkel karena rem kayaknya yang bagian belakang, rem belakang kurang paham ya, agak jauh. Tadi ada saya lihat bengkel tapi saya malah lupa berhenti.
mobil BSD. Tadi juga saya sempat dorong lagi. Jadi kalau kita berjalan seperti ini, kita tidak sedang membuktikan diri kepada siapapun. Jadi ya sudah, kalau capek jalan, kalau nggak bisa goes ya dorong, tuntun. Tidak perlu merasa malu atau sungkan. Karena yang utama itu adalah kita sampai ke tujuan dengan selamat dan sampai ke rumah dengan selamat. Nah, bagaimana kalau nggak sampai ke tujuan? Yang penting selamatnya. Jadi kalau misalnya nanti saya capek, terlalu lelah, ya sudah cukup sampai di situ. Karena dalam bersepeda, yang penting adalah sepedaannya, bukan tujuannya. Sama juga kalau kata orang, yang penting adalah sepedaannya, bukan sepedanya. Jadi, buat apa punya sepeda bagus kalau tidak dipakai? Sepeda saya nggak bagus. Itu alibi orang yang sepedanya nggak bagus. Tapi yang lebih bagus lagi dibanding alibi itu adalah punya sepeda bagus dan dipakai untuk tujuan yang bagus juga. Waduh, di depan tanjakan lagi. Kalau nggak kuat saya akan dorong lagi. Nah, nggak tahu nih, sudah tengah hari, tapi memang tadi saya telat berangkat. Mestinya kalau perjalanan sejauh ini berangkatnya subuh jam 6 lah. Tadi karena tidak terbiasa untuk bersiap, jadi tadi banyak persiapan dan pertimbangan, bahkan sempat maju mundur. Masuk ke kota Tangerang, berarti di lampu merah. Welcome to kota Tangerang. Harus hati-hati di sini. Bismillah. Sekali, jadi menggoes rasanya berat. Tangerang ini panas teman-teman, cuman ini dapat pohon-pohon pinggir jalannya teduh banget. Tadi mau ngisi angin, tapi di beberapa bengkel yang saya lihat di pinggir jalan itu nggak punya ukuran tekanan. Saya agak cemas kalau nggak pakai ukuran karena kondisi ban saya tidak terlalu sehat sebenarnya. Kemarin mau ganti, janji-janji mulu. Tadi saya pikir kalau ganti akan makan waktu lagi. Ya udah jalan aja. Ntar kalau ada apa-apa ya sudah, kita nikmati apa yang ada. Ini masih di Tangerang teman-teman. Ternyata agak ribet memang merekam sambil jalan. Nah ini sudah ada tulisan nih, selamat apa ini? Coba kita lihat. Selamat datang. Nah, selamat datang kemana? Nah, ini kita lihat dulu ya. Mana dia? Bagaimana teman-teman? Sudah tidak terdengar lagi kan logat Padang saya? Udah lama saya di Jakarta, ini tidak ada lagi logat Padang. Sudah hampir sama dengan orang asli. Selamat datang di kota Tangerang. Nah, tadi kota Tangerang juga. Sekarang selamat datang kota Tangerang juga. Kenapa berkali-kali selamat datangnya? Pada
perbedaan atau bagaimana? Nah, tolong kasih tahu ya teman-teman. Ada lajur sepeda nih teman-teman, bagus. Ada lajur sepeda. Lajur sepeda kumbang di jalan berlubang. Selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Nggak tahu deh teman-teman, apakah target untuk ke Masjid Agung Banten Lama itu tercapai atau tidak. Tapi seperti saya katakan, targetnya adalah sepedaan. Sampai atau tidak menjadi persoalan. Kita tidak sedang mengalahkan siapa-siapa. Kita hanya sedang berusaha memanfaatkan hari libur. Enaknya kalau Pak Guru ada jadwal libur. Kalau karyawan kan liburnya harus cuti. Oke, Tangerang, teman-teman. Tangerang. Nih, kita Tangerang. Sepedanya udah sampai di Tangerang. Oke. Masih jauh perjalanan, masih ada 75 kilo lagi. Mudah-mudahan aman dan damai. Ini saya mau cari masjid, mau sembahyang. Kalau nggak bisa ntar di pasar aja. Oke. Ini namanya Kampung Bekelir, Kota Tangerang. Posisinya di pinggir kali. Jadi lajur kita sekarang ngikutin kali. Tadi ada gambar Kampung Bakelirnya, gambar apa kayak teks penanda gitu. Cuman tadi HP-nya lupa dinyalain. Kita lanjutkan perjalanan. Bengkel sepeda itu pas lagi mau dicari nggak ketemu, lagi nggak dicari ketemu. Semangat walaupun perjalanan masih jauh, tetap harus semangat. Allah. Ini memang sudah harus diisi angin ya, nggak bisa ditunda ini. Udah mulai terasa lengket. Memang harusnya sih isi angin per 30 kilo. 30 kilo kita harus cek lagi angin dan diisi, kalau enggak dia kempes dan bannya itu lengket di jalan, jadi terasa lebih berat ketika di kayu. Flying deck Cisadane, flying deck Cisadane. Berarti ini kalinya Cisadane. Jembatan di atas kali Cisadane. Keren. Bengkel-bengkel ya, bengkel-bengkel. Oke, kita harus cek lagi arah kita kemana. Itu ada Tugu. Nanti kita cek Tugu itu kemana. Ini Bapak benerin ban rupanya udah pecah-pecah banget. Udah bahaya Nih, udah ngeri nih. ya, yang jauh lalu Jarak jauh, kalau misalnya di tempat yang nggak ada bengkel lah pusing. arah angka dengan sepedanya.
Ini nanya-nanya orang mungkin. Enggak, tadi kebetulan lewat dari Pamulang saya cari-cari bengkel. Orang gila. Mana. Habis itu kan masuk BSD udah nggak ada tuh bengkel sepeda kan? Sumarekon belakang. Iya kan harus belakang pasar itu iya. mah. Bagi yang tahu. Dulu pernah tuh saya kayak gitu juga ke Bogor. Bocor. Saya udah jalan 3 kilo. Gak ketemu bengkel. Terus saya iseng nanya ke orang pedagang ini loh. Pedagang keliling yang Panggul. Panggulan. Saya nanya, ada nggak bengkel di sini? Oh, sana Pak. Balik lagi 3 kilo. Oh, yang tadi dekat situ tapi masuk ke dalam. Jadi pas saya pecah ban, itu ada bengkel tapi masuk ke dalam. Nggak tahu. Nggak kelihatan. Jadi masuk. Orang kampung situ yang tahu. Iya, masuk dulu sekitar ya mungkin sekitar 100 meteran gitu. Blok aja, blok bareng jadi namanya dekat petualang. Iya. Nih, tokohnya di daerah apa namanya nih kok? Ini Benua, Pasar Baru Tangerang. Ini alamatnya nih. Tuh, Kabupaten Tumpeng, Nih, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. kalau mau nyari bengkel sepeda nih, ini ada engkohnya. Nih, WA-nya juga ada nih. Ya itu WA saya. Oh. Target kita jalan, sampai atau nggak sampai naik, niatnya sepedahan. Nah, seperti saya bilang tadi, niatnya sepedahan, sampai atau nggak sampai ikhlas. Iya. Kita kan bukan berkejar-kejaran, bukan balapan, bukan apa-apa. Betul. Niatnya liburan. Itu dia. Ini pakai yang Kita lanjutkan perjalanan setelah tadi ganti ban. Bannya botak ternyata. Bukan hanya botak tapi juga pecah-pecah. Jadi kata montirnya bahaya, beresiko kalau dilanjutkan perjalanan dengan kondisi ban begitu. Jadi diganti. Saya nggak tahu nih udah jam 3. Kalau nggak bisa mencapai malam ini, ya kita berhenti mana. Kawasan pabrik kayaknya ya teman-teman. Tadi saya pakai mikrofon, tapi kalau pakai mikrofon ribet ternyata nyalain, matikan. Nah, walaupun memang enaknya mikrofon itu dia ada peredam suara, jadi bisa lebih bersih suaranya. Tapi ya sudah, seadanya saja. Mudah-mudahan kita bisa menikmati yang seadanya. Lanjut ya. Kalau misalnya sampai malam ini saya mau mampir di musola atau di mana. Berhenti untuk sholat di SPBU. Ada musola, lumayan capek. Waktu sudah jam 16 lewat, masih ada 60 kilo. Mudah-mudahan bisa. Teman, kita sampai di Jalan Mauk, Kosambi, Sepatan, Tangerang. Sepatan, saya nggak tahu baca ya, Sepatan apa Sepatan. Ini sudah hampir jam 5. Saya akan tetap mengayuh sampai kira-kira jam 7. Sampai jadi mana? Mudah-mudahan tidak sampai ke tujuan pada hari ini. Besok pagi kita lanjutkan. Hari ini kita fokus dulu untuk menyelesaikan goesan ini sampai pukul 7. Di mana saya akan menginap? Belum tahu. Ini namanya belajar untuk touring liar. Isinya yang kilometer 14 Jalan Raya Mauk. Mudah-mudahan ya tercapai ke tujuan yang maksimum. Aduh, lumayan teman-teman. Tadi saya berhenti sholat dulu di SPBU, ada musola dan toiletnya bersih. Alhamdulillah, jadi bisa sholat zuhur, sholat asar sekalian. Wih, lihat tuh sawah, luas. Ini sawah. Ini
arah pantai. Jadi tantangannya adalah angin. Menggowes ini jadi menghabiskan energi lebih banyak karena didorong oleh angin. Yang kedua, karena saya ganti ban. Seperti saya bilang tadi, ban saya udah pecah-pecah tadi pas saya ngisi angin di bengkel sepeda. Mekaniknya malah takut, ngeri katanya. Jadi akhirnya ganti ban. Nah, masalahnya ban baru ini kembangannya kan masih tebal ya. Jadi goesnya lebih berat. Namanya ganti ban di bengkel sembarangan, jadi kita nggak bisa milih jenis ban yang akan kita ambil itu jenis ban yang kayak gimana. Beda kalau kita ganti ban dengan perencanaan, kita bisa memutuskan untuk menggunakan jenis ban tertentu sesuai dengan pilihan kita. Ini jenis ban untuk road jalan. Kemarin itu saya pakai Delitaya yang kembangan botak, jadi enak di jalan seperti ini. Tapi sekarang adanya mungkin model gravel ya, jadi ya begini, agak berat. Jadi kita sampai di Gintung, mau Gintung. Daerah juga banyak angkot, ya agak berat. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bawaannya pengen minum es teh, tapi saya ngurangin gula. Apalagi tadi siang badan saya rasanya panas dingin, meriang. Jadi pas makan siang tadi saya pesan teh tarik 1 botol, jadi udah kebanyakan gula saya kira. Ini di Kecamatan Mauk, masih desanya Tegal Kunir Kidul. Jam menunjukkan pukul 5 lewat ya. Tadi saya sempat mampir di toko jam beli baterai untuk lampu sepeda. Baterainya habis, dan baterainya adalah baterai jam. Jadi alhamdulillah tadi ketemu. Sekarang kita lanjutkan. Ini masih persawahan dan ada sungai kecil. Berat karena angin laut. Sebelah kanan itu laut, di balik persawahan itu ada laut. Di sini juga tampaknya sedang ada pembangunan. Saya lihat tuh ada truk-truk yang membawa tanah untuk menimbun atau menguruk menguruk sawah. Tuh, banyak tuh. Mungkin ada pembangunan atau ya perumahan barangkali. Ini di Tugu Mau, dan itu kantor kecamatannya di belakang. Kantor kecamatan. Ini udah malam. Mau cari tempat duduk kita. Semakin senja teman-teman, saya melalui Tugu, perbatasan apa ini? Desa Mauk Barat. Nah, di sini banyak sawah, banyak tambak ya. Tambak apa sawah itu? Semakin malam, tuh burung-burung malam, tuh bangau atau burung ruak-ruak atau apa ya? Semakin malam dan udaranya mulai dingin. Saya harus istirahat kayaknya karena kaki udah mulai capek. Capeknya di kaki bukan di nafas. Bagusnya istirahat di mana ya? Tadi ada kantor-kantor ya, enaknya di kantor-kantor kalau mereka mau kasih tumpangan. Tapi kalau enggak, saya ada masjid juga ada ya. Mudah-mudahan dapat lah emperan masjid.
sungai. Nggak tahu sungai apa. Sungai. Nah, ini kita masuk perbatasan Kecamatan Kemiri. Jadi kita meninggalkan Kecamatan Mauk, kita masuk ke Kecamatan Kemiri. Welcome, Kecamatan Kemiri. Depan ada SPBU. Saya akan coba bertanya apakah boleh saya menumpang bermalam di situ. Tadi ada ruko-ruko sih, saya kira agak bagus juga untuk menumpang di situ. Juga ada tukang-tukang menginap di situ. Cuman saya lihat terlalu jalan masuknya susah. Saya akan coba ke SPBU ini, mudah-mudahan bisa. Teman-teman, saya nginap di Musola Al-Islah namanya, di Kampung Patra Manggala, Kecamatan Kemiri. Di sini orangnya baik, namanya Pak Nurdin. Jadi Pak Nurdin itu cerita bahwa di Musola Al-Islah ini sering ada musafir yang mampir. Ada yang jalan kaki malah dari Cirebon ke Banten untuk ziarah dan mampir di sini. Mudah-mudahan saya bisa nginep di sini. Ada tempat mandi juga, walaupun mungkin tidak terlalu terbuka, tidak terlalu tertutup, tapi masih lumayan. Alhamdulillah ada tempat untuk musafir. Jarang loh ada musola yang sebaik ini. Makasih Pak Nurdin, Anda akan selalu saya ingat sebagai orang baik yang membantu dalam perjalanan. Ini musolanya. Musola ini tadinya milik keluarga Pak Nurdin, tapi kemudian dikembangkan lalu diwakafkan untuk umat. Makasih banyak Pak Nurdin. Dan untuk malam ini demikian dulu catatan perjalanan kita, teman-teman. See you tomorrow.